Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Wawa, guru sosiologi. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materi pertemuan kedua masih di globalisasi dan perubahan komunitas lokal bagian 2 ya, kelas 12 IPS. Nah, bagian 2 ini berisi apa saja, yaitu faktor pendorong globalisasi dan teori globalisasi. Hanya 2 ini. Jadi Ibu harap 2 ini kalian ya mudah untuk mengingatnya dan memahaminya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor pendorong globalisasi. Apa yang mendorong masyarakat atau suatu negara melakukan globalisasi? Yang pertama adalah sudah jelas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa maksudnya? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Sejak abad 19, teknologi mulai bermunculan dan abad 20 teknologi komunikasi berkembang semakin pesat. Nah, ini tentunya sudah kita rasakan manfaatnya atau dampaknya yang kita lihat dari faktor pendorong globalisasi. Mengapa orang mau melakukan globalisasi? Yang pertama, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, faktor pendorongnya adalah semakin terbukanya sistem ekonomi negara-negara di dunia. Nah, sekarang kita lihat, menurut Francis Fukuyama, negara maju dan negara berkembang menganut prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Nah, artinya apa? Semakin terbukanya sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Nah, sekarang kita lihat bahwa semakin terbukanya sistem ekonomi satu negara, artinya dia mau membuka diri dengan negara-negara lain. Artinya ini menyebabkan globalisasi semakin cepat terjadi. Nah, next, mengglobalnya pasar uang. Nah, ini pasar uang atau financial market. Mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Nah, ini mendorong terjadinya globalisasi. Terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, satu negara dengan negara lain itu ya, kalau kita lihat mata uangnya ada yang sama, misalnya dolar, nah ya kan, euro. Nah, jadi di sini pasar uang yang ada di dunia ini itu semakin mengglobal. Nah, sehingga membuat dunia ini semakin menyatu. Nah, ini ya faktor pendorongnya. Next, yang keempat adalah kemudahan migrasi. Nah, kita tahu apa itu migrasi? Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain atau satu negara ke negara yang lain. Nah, bisa untuk menetap atau perpindahan ini kadangkala membutuhkan proses yang tidak mudah sehingga menghambat terciptanya globalisasi. Maka kemudahan dalam bermigrasi jadi salah satu faktor pendorong globalisasi. Nah, zaman sekarang ini untuk bermigrasi sudah dipermudah. Mau buat paspor saja itu sudah online. Nah, kalau zaman dahulu ngantri di kantor migrasi. Sekarang sudah dari rumah bisa datang, mungkin tinggal ambil foto dan sebagainya. Sudah, atau mungkin sudah semua serba dari rumah. Nah, ini kemudahan-kemudahan ini menjadi faktor pendorong globalisasi. Nah, faktor pendorong yang kelima adalah merebaknya kerjasama antar negara. Nah, seperti ASEAN ya, kemudian kita banyak sekali kita lihat sini antar negara sudah mulai bekerja sama. Untuk terciptanya kerjasama dibutuhkan kepercayaan. Apabila banyak negara telah saling sepakat untuk melakukan kerjasama, artinya masyarakat dunia saling percaya satu sama lain. Dan kepercayaan ini ikut mendorong terjadinya globalisasi. Nah, misalnya ya,
perjanjian-perjanjian, kerjasama ekonomi dan sebagainya. Nah, ini harus ada saling kepercayaan. Harus saling kepercayaan ini maka akan mendorong terjadinya globalisasi. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah teori globalisasi. Teori globalisasi ada 3. Yang pertama adalah teori globalis atau modernis. Maksudnya apa? Bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia ini berjalan. Ibu sengaja ikut memberikan tanda yang merah. Nah, ini yang teori globalis menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan. Nah, ada 2 globalis. Yang pertama globalisasi positif optimis, yang kedua globalisasi pesimis. Maksudnya apa? Yang globalisasi positif atau optimis, mereka beranggapan bahwa globalisasi ini bisa berpengaruh positif, seperti meningkatkan ekonomi, meningkatkan kerjasama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang globalisasi pesimis, mereka beranggapan, mereka percaya dengan adanya globalisasi, tapi mereka beranggapan bahwa globalisasi ini memberikan pengaruh negatif. Nah, seperti misalnya ya, dengan adanya globalisasi jadi anak-anak bisa menonton ke adegan-adegan atau kejadian-kejadian yang ada di luar negeri secara langsung, seperti porno, aksi kekerasan dan sebagainya. Nah, ini teori globalis yang pertama. Yang kedua adalah tradisionalis. Apa maksudnya? Bahwa mereka tidak percaya dengan globalisasi. Globalisasi dianggapnya sebagai sebuah mitos. Nah, jika ada, itu hanyalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Mereka beranggapan tidak mungkin kita bisa berinteraksi dengan orang yang ada di luar sana. Nah, biasanya mereka ini berada di daerah pedalaman, masyarakat pedalaman, masyarakat tradisional. Nah, itu mereka ada termasuk yang tradisionalis. Mereka hanya menganggap sebuah mitos belaka, hanya cerita. Nah, ini yang ketiga. Nah, ya, perhatikan, namanya transformalis. Sengaja ibu kasih tanda merah ini ya, bahwa berada di antara para globalis dan tradisionalis. Ini yang transformalis ya. Nah, jadi kalau yang transformalis ini mereka berada di antara tradisionalis dan globalis. Nah, mereka setuju bahwa globalisasi itu adalah sebuah kenyataan, setuju. Tetapi mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika menyangkal globalisasi. Nah, jadi mereka ada tengah-tengah. Ya, mereka bilang itu globalisasi itu ada, tapi nggak dibesar-besarkan, tapi juga mereka tidak menyangkal. Nah, ciri-ciri orang transformalis sekarang kita lihat, banyak orang-orang ngakunya itu adalah orang modern, tetapi, nah ini ya, satu sisi mereka masih menjalankan adat-adat tradisionalnya. Nah, jadi mereka antara percaya dengan tidak, ya, dengan yang namanya globalisasi ini. Oke. Nah, sekian dari Ibu ya, salam semangat. Kita lanjut dengan pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.